Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, moderator, rekan tim kontra, serta seluruh audiens yang menyaksikan audio ini dimanapun Anda berada. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki perdebatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan tim terlebih dahulu. Black Saya Justice. Mohon maaf, terima kasih untuk rekan kami yang di bawah yang telah mengingatkan moderator. Mohon maaf atas kekeliruan saya. Kurangnya memberikan waktu untuk case building selama 5 menit untuk teman-teman bisa memahami mosi yang telah saya tentukan. Baik, buat teman-teman bisa mempersiapkan 5 menit untuk memahami mosi yang telah ditentukan pada malam hari ini. Untuk teman-teman bisa saya ingatkan kembali untuk mempersiapkan koneksinya dan juga kondisif dari setiap tempat yang mungkin sedang dipersiapkan, karena itu sangat mempengaruhi persiapan dan juga penilaian dari Dewan Juri. Terima kasih untuk interaksi aktif dari teman-teman semua yang telah ikut memberikan dukungan terhadap rekan-rekan kami, karena baik dari saya pribadi sebagai moderator tentunya akan ada kesalahan. Terima kasih teman-teman.
Baik, terima kasih untuk para rekan-rekan kami yang sudah sangat berpartisipasi di acara event pada malam hari ini, dan kita sudah memasuki lagi acara ronde kedua dari masing-masing tim. Semoga, saya juga berharap kalian sudah sangat siap dan mempersiapkan mosi kita pada malam hari ini. Baik, dari tim, sebentar ada hujan ya. Oke, lanjut ya. Kami mempersilahkan pembicara pertama dari tim Pro untuk menyampaikan pidato pembuka. Waktu Anda 7 menit dari Anda berbicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam cerdas, salam akal sehat, salam perubahan. Dewan juri yang saya hormati, moderator, serta rekan-rekan tim kontra yang saya banggakan. Dan seluruh audiens yang menyaksikan debat ini dimanapun Anda berada. Dewan juri yang saya hormati, sebelum memasuki perdebatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya, Black Justice, sebagai pembicara pertama dari tim Pro, akan mendefinisikan mosi, menjelaskan urgensi dan tujuan, serta memberikan kerangka argumen utama dari tim Pro. Lalu rekan kami ada Acil sebagai pembicara kedua yang akan menyuguhi data serta fakta dan menjelaskan argumen utama yang saya berikan. Lalu rekan kami yang terakhir ada Ernesto Lapulga sebagai pembicara ketiga yang akan merangkum poin-poin utama serta memberikan solusi konkret terhadap mosi kita pada malam hari ini. Dewan juri yang saya hormati, pada malam hari ini kami sepakat dengan mosi kita yang berbunyi, Dewan ini mendukung penerapan hukuman mati bagi mega koruptor di Indonesia sebagai upaya tegas memberantas korupsi. Dewan juri yang saya hormati, sebelum memasuki perdebatan ini lebih lanjut, izinkan saya untuk mendefinisikan mosi agar perdebatan kita dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman. Hukuman mati adalah bentuk hukuman pidana tertinggi berupa penghilangan nyawa yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan luar biasa. Mega koruptor merujuk pada pelaku tindak pidana korupsi berskala besar yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, berdampak sistemik, merusak struktur negara, serta melibatkan jaringan kekuasaan. Upaya tegas memberantas korupsi adalah bentuk kebijakan atau tindakan hukum yang kuat, tidak kompromistis, dan bertujuan mencegah serta menghentikan praktik korupsi dengan efek jera maksimal. Hadirin yang terhormat, Indonesia selama puluhan tahun telah digerogoti oleh kanker bernama korupsi. Bukan hanya uang yang mereka rampas, tapi juga kesempatan anak miskin untuk sekolah, kesempatan rakyat miskin mendapatkan layanan kesehatan, dan mimpi rakyat kecil untuk bisa hidup dengan layak. Ironisnya, banyak dari para pelaku mega koruptor hanya divonis ringan, bahkan mendapatkan potongan hukuman, fasilitas mewah di penjara, hingga bebas bersyarat sebelum waktunya. Ini bukanlah keadilan, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang saya hormati, disinilah letak urgensi mosi ini. Jika sistem yang lunak tak mampu menakuti para koruptor, maka sudah saatnya negara menggertak balik dengan hukuman yang paling tinggi, yaitu hukuman mati. Dewan juri yang saya hormati, untuk memperjelas arah debat ini, maka kami akan memberikan batasan mosi sebagai berikut. 1. Hukuman mati ini hanya diberlakukan untuk mega koruptor, bukan koruptor kelas menengah atau kecil. 2. Mosi ini tidak menolak peradilan yang adil. Kami tetap berpijak pada prinsip due process of law dan sistem pembuktian yang kuat. Dewan juri yang saya hormati, adapun tujuan utama dari mosi ini adalah menegaskan posisi negara terhadap kejahatan luar biasa, meningkatkan efek jera, serta menyampaikan pesan moral dan politik bahwa negara tidak akan kompromi dengan penghancur masa depan rakyat. Dewan juri yang saya hormati, kami akan memperkuat narasi kami dengan kerangka argumen yang akan saya bawakan. Pertama, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang layak dihukum luar biasa. Karena ia merusak sistem, kepercayaan publik, kemiskinan struktural, serta kualitas hidup suatu generasi bangsa.
Kedua, efek jera yang kuat di tengah kultur impunitas. Selama ini, koruptor tidak takut kepada hukum. Bahkan mereka tersenyum saat ditangkap kamera. Kenapa? Karena hukumannya ringan. Karena mereka tahu masih ada jaringan, masih ada potongan remisi, masih ada celah hukum. Ketiga, pemulihan rasa keadilan dan kepercayaan publik. Korupsi membuat rakyat muak dan apatis. Mereka tidak percaya pada hukum, tidak percaya pada wakil rakyat, tidak percaya pada perubahan. Hadirin dan Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak menari di atas darah siapapun. Kami tidak mempermainkan nyawa, tapi kami percaya nyawa jutaan rakyat jauh lebih berharga daripada satu nyawa pengkhianat bangsa. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang kami hormati, pada malam hari ini kami sepakat dan mendukung tegas mosi pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pro. Waktu yang dipakai adalah 4 menit 55 detik. Baik, langsung saja kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan pidato pembuka. Waktu Anda 7 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Lex prospit non respisit. Hukum melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak datang untuk bermain drama, tetapi kami datang untuk meruntuhkan logika lemah yang disampaikan dari rekan berpikir kami, yaitu pihak pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan para pendengar perdebatan pada malam hari ini yang saya banggakan, perkenalkan, saya Popeye sebagai pembicara pertama dan rekan saya Walsh yang pada pembicara kedua serta Mekira sebagai pembicara ketiga pada kesempatan kali ini, kami sebagai tim dengan standing position kontra, kami akan memaparkan pidato kami secara komprehensif, aktual, dan relevan sesuai dengan mosi perdebatan pada malam hari ini. Sebelum memasuki argumentasi utama kami dan juga kerangka berpikir kami, maka saya sebagai pembicara pertama akan menentang terlebih dahulu kerangka argumentasi yang akan dipaparkan oleh pihak yang tadi sudah dipaparkan oleh pihak pro itu sendiri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan pada malam hari ini adalah Dewan ini mendukung penerapan hukuman mati bagi mega koruptor di Indonesia sebagai upaya untuk memberantas korupsi. Hari ini kita dihadapkan pada wacana hukuman mati bagi koruptor sebagai solusi pemberantasan korupsi. Tetapi sebagai bangsa yang beradab, kita harus mempertanyakan terlebih dahulu apakah menghilangkan nyawa manusia adalah solusi yang tepat untuk masalah sistematik seperti ini, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra terlalu pesimis terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia hingga harus mengorbankan hak asasi manusia itu sendiri yang paling terpenting. Dan yang paling terpenting daripada hak asasi manusia itu sendiri yaitu hak untuk hidup. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya sebagai manusia, kita mempunyai akal dan pikiran yang harus digunakan secara baik dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Maka dari itu, peruntukan hukum yang harus terjadi di Indonesia itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan ingat, yang disampaikan oleh pihak pro tadi adalah hukuman mati untuk mega koruptor yang tentu saja ini melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Oke, lanjut kepada argumentasi kami, yaitu yang pertama, kami menolak terhadap hukuman mati itu sendiri untuk pelaku mega korupsi itu sendiri. Karena kenapa? Kita melihat bahwasanya hukuman mati ini tidaklah efektif untuk menghilangkan pelaku korupsi tersebut. Karena kenapa? Kita bisa melihat, kita merujuk kepada negara dengan hukuman mati untuk korupsi seperti Cina dan juga Vietnam. Mereka menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi, bukan mega koruptor saja, tetapi mereka juga memiliki tingkat korupsi yang tinggi, yaitu Cina memiliki peringkat 65 dari 180 dan Vietnam menduduki peringkat 77 dari 180, yang artinya hukuman mati tersebut tidaklah efektif untuk dilaksanakan untuk mengatasi para pelaku korupsi tersebut. Dan juga
Hal poin yang kedua ingin saya sampaikan adalah KPK mencatat 60% koruptor adalah residivis. Artinya, ancaman hukuman berat tidak menciptakan efek jera yang terjadi di Indonesia seperti ini. Maka dari itu, kita harus mencari solusi yang lebih tepat untuk bisa menerapkan hukuman yang tepat di Indonesia untuk menghapuskan yang namanya perilaku korupsi tersebut yang akan disampaikan lebih lanjut oleh rekan saya nantinya. Dan yang ketiga ingin saya sampaikan bahwasanya World Bank pada 2022 mencatatkan bahwasanya akar korupsi adalah sistem birokrasi yang sangat buruk, bukan pada hukuman yang ringan. Hukuman mati ini hanyalah simbolis tanpa menyentuh penyebab utama sistem yang adalah korupsi tersebut. Dan juga saya ingin menyampaikan bahwasanya pelanggaran HAM adalah resiko salah vonis yang terjadi pada hukuman mati tersebut. Indonesia mencatat dalam ICCPR, yaitu adanya sebuah perjanjian hak sipil politik yang melarang hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pelaku mega koruptor ini merupakan kejahatan tipikor. Dia tidak melakukan kejahatan kekerasan tersebut. Dan Komnas HAM mencatat bahwasanya 15% vonis hukuman korupsi bermasalah karena adanya intervensi politik yang kita paparkan kepada status quo-nya yaitu yang ada di negara Indonesia itu sendiri, yang di mana negara Indonesia sendiri itu memiliki iklim berpolitik yang sangat-sangat mudah terpolarisasi, sangat-sangat mudah terintervensi bagi berbagai pihak. Jika hukuman mati ini diterapkan di Indonesia untuk para pelaku mega koruptor tanpa penyelidikan lebih lanjut, tanpa dikaji lebih lanjut, maka dengan secara tegas hukuman mati tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Bayangkan jika ada satunya saja nyawa tak bersalah yang dihukum mati, itu adalah kegagalan dalam peradaban itu sendiri. Dan Dewan Juri yang terhormat, solusi yang lebih efektif itu merupakan kita memberikan hukuman tanpa memberikan hukuman mati kepada para pelaku koruptor. Karena daripada fokus untuk melakukan hukuman ekstrim tersebut, kita perlu yang namanya memperkuat sistem pengawasan, e-budgeting, dan juga meningkatkan gaji aparatur negara agar mereka mampu yang namanya sejahtera, tidak perlu lagi untuk melakukan korupsi. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan adalah sebagai gantinya hukuman mati ini harus digantikan oleh penerapan sistem pengawasan yang lebih baik dalam melakukan perancangan anggaran apapun yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya pembicara pertama dan akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama yang sudah memakai waktunya di 5 menit 49 detik. Terima kasih untuk kedua tim pro maupun tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kami persilahkan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, tim lawan yang kami banggakan. Saya sebagai pembicara kedua dari tim pro, perkenalkan, saya Acil sebagai pembicara kedua dari tim pro akan melanjutkan argumen kami sekaligus menguatkan posisi kami karena kami setuju dengan mosi kita pada malam hari ini, yaitu Dewan ini mendukung penerapan hukuman mati bagi mega koruptor di Indonesia sebagai upaya tegas memberantas korupsi. Sebelum itu, izinkan saya menanggapi argumen dari tim lawan. Tadi saudara tim kontra mengatakan bahwa menghukum mati mega korupsi adalah melanggar hak asasi manusia. Mungkin saudara lupa bahwa tindakan mega korupsi tidak hanya merenggut satu, bahkan ratusan anak bangsa. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita bicara tentang hak untuk hidup, mari kita lihat siapa yang paling banyak kehilangan hak hidup akibat dari mega korupsi itu. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, tadi pembicara pertama dari tim kami telah menyampaikan kerangka argumen. Sekarang izinkan saya memberikan fakta dan data dari argumen tersebut. Mari kita perkuat argumen pertama. Pertama, korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Dewan Juri yang terhormat, mega korupsi bukan sekedar mencuri uang negara. Ia menciptakan lingkaran setan kemiskinan struktural. Mega korupsi menyebabkan kerugian triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lain. Dampaknya nyaris sama dengan menghilangkan nyawa rakyat secara tidak langsung. Contohnya, kasus korupsi Best Receiver Station 4G oleh pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Padahal
Program ini dirancang untuk rakyat di pelosok yang belum tersentuh internet. Menurut saya, kejahatan yang menahan akses rakyat pada pelayanan dasar ini dapat disebut membunuh secara perlahan. Dewan Juri yang terhormat, nyatanya menurut survei Lingkaran Survei Indonesia 2023 menunjukkan lebih dari 70% masyarakat mendukung hukuman mati bagi mega koruptor sebagai bentuk keadilan sosial dan pencegahan korupsi. Maka kami adalah bagian dari rakyat yang setuju dengan mosi kita pada malam hari ini. Kedua, untuk menghasilkan efek jera yang nyata. Menurut kami, penjara tidak cukup menakutkan bagi koruptor kaya yang bisa menyuap napi hidup mewah di dalam lapas. Namun hukuman mati dapat mengirim pesan tegas bahawa negara tidak main-main. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahawa rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi besar hanya sekitar 5 hingga 10 tahun penjara yang dianggap kurang memberikan efek jera jika kita membiarkan mega koruptor bebas dengan hukuman ringan, kita sebenarnya membiarkan kejahatan itu terus merajalela. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dari Tim Pro merasa sudah dalam posisi yang benar untuk mendukung mosi kita pada malam hari ini. Jika kita bandingkan negara China, Iran dan Vietnam, terima kasih saudara. Terima kasih saudara, saya akan melanjutkan argumen kami. Jika kita bandingkan negara China, Iran dan Vietnam yang menerapkan hukuman mati untuk koruptor dan tingkat korupsinya cenderung lebih terkendali dibandingkan negara yang longgar hukumannya. Ketiga, korupsi dapat membahayakan kedaulatan negara, khususnya mega korupsi. Dewan Juri yang terhormat, korupsi triliunan rupiah dapat merusak sistem politik, hukum, dan ekonomi dalam skala besar. Korupsi bisa meruntuhkan negara dari dalam. Contohnya, Venezuela dan Zimbabwe yang hancur karena elit korupsi besar-besaran. Hukuman mati bukan hanya hukuman individual, tapi sinyal perlindungan terhadap kedaulatan dan masa depan bangsa. Karena korupsi melemahkan lembaga negara dan penegakan hukum. Terima kasih. Korupsi di kalangan pejabat dan aparat keamanan menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dewan Juri yang terhormat, menurut Transparency International, korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Dengan segala bukti dan fakta yang telah kami sampaikan, jelaslah bahwa korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang menghancurkan masa depan bangsa ini. Hukuman mati bagi mega koruptor bukanlah tindakan yang berlebihan, melainkan langkah tegas, adil dan perlu untuk melindungi kedaulatan negara. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyampaian argumennya. Dari pembicara kedua telah memakai waktu sekitar 5 menit 3 detik. Saya ulangi, 5 menit 3 detik. Terima kasih, bisa disanggah dengan tim kontra. Waktu Anda 7 menit, dimulai dari Anda berbicara, dari pembicara kedua. Terima kasih. Ubi societas ibi ius. Di mana ada manusia, di situ ada hukum. Baik, saya Wos dari pembicara kedua dari tim kontra ingin menyampaikan gagasan-gagasan, pandangan-pandangan, dan bidasan-bidasan apa yang disampaikan terkait dengan mosi tersebut dan juga terkait dengan statement-statement yang dipaparkan oleh pihak pro. Nullum delictum nolai poena sine pravea lege punale. Setiap tindakan tidak dapat dipidanakan kecuali dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Dewan Juri yang terhormat, pihak pro yang tidak memaparkan terkait dengan ketentuan atau dasar-dasar hukum sebagai landasan yuridis. Landasan yuridis yang diterapkan dalam pembuatan kebijakan hukuman mati bagi mega koruptor ini. Tentunya di sini sesuatu hal yang tidak disebutkan terkait dengan data dan faktanya adalah sesuatu hal yang tanpa ada landasannya. Baik, lex superior
legi priori. Ketentuan yang tinggi akan mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah. Melihat terkait dengan ketentuan tersebut, berbicara hukuman mati, bahwa konstitusi kita sudah mengatur pada pasal 28A Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidupnya dan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah sebuah hal yang non-derogable, atau hal yang tidak bisa dikurangi, bahkan dalam keadaan darurat. Dan itu diperkuat lagi, bahkan diulang pada pasal 28 huruf I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bagaimana bisa sesuatu hal yang tidak bisa dikurangi dalam segi apa, dalam hal apapun ini dirampas begitu saja dengan sesuatu hal yang memang ini harusnya kita melihat sistem kita sudah sempurna atau baik belum dalam penerapannya. Pihak pro mengungkapkan terkait dengan negara Cina, dengan negara Vietnam, tanpa menjelaskan indeksnya, skorsnya, itu tahun berapa yang di-statekan. Relevansi di sini agak lemah. Mohon dipertimbangkan untuk Dewan Juri yang terhormat, argumentum sine fundamento cedit, argumen yang akan runtuh tanpa didasari bukti yang kuat dan relevan tentunya. Kita bisa berkaca melihat suatu penerapan atau law enforcement dalam penerapan hukum di sini, kita bisa berkaca bahwa ini yang jadi problem adalah korupsi di sini. Oke. Di sini adalah indeks pencapaian bahwa pemberlakuan hukuman mati akan menekan angka korupsi. Seperti yang disampaikan tadi oleh rekan saya pembicara satu, Popeye, bahwa lex prospicit not res vicit, bahwa hukum itu selalu melihat ke depan bukan ke belakang. Kenapa tidak kita belajar kepada negara-negara dengan indeks korupsinya yang rendah tanpa menerapkan atau mengimplementasikan hukuman mati, seperti Denmark dengan skor 90, Finlandia dengan skor 87, itu berdasarkan dengan CPA di tahun 2023. Itu terupdate. CPA ada corruption presumption index, ya. Nah, kenapa kita tidak bisa mengaca kepada negara-negara yang tanpa menerapkan hukuman mati, namun indeks korupsinya rendah di situ. Dan melihat lagi bahwa ultimum remedium, suatu penerapan hukum pidana ini harusnya adalah upaya hukum terakhir, karena hukum itu harus sebagai obat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apakah kita lihat bahwa hukum ini menjadi sesuatu hal yang diutamakan, diprioritaskan untuk berbangsa dan bernegara. Tapi kita lihat juga bagaimana impact-nya, seperti yang saya bilang tadi. Nullum delictum noe pone sine prave lege punale. Undang-undang terkait dengan hukuman mati sudah diterapkan, gitu. Tapi apakah pemberlakuan dan implementasinya itu dalam dunia peradaban yuridis kita itu bagaimana seperti itu hingga korupsi itu tetap eksis di Indonesia ini? Oke, kenapa? Karena ada unsur pasal di situ. Mohon di Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir agar lebih fokus, karena saya akan notice sekali lagi ini adalah unsur pasal. Karena unsur pasal berbeda tentunya dengan unsur pidana. Baik, rekan berpikir, saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup dan kemudian nanti akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih untuk pemaparan dari tim kontra yang sudah menghabiskan waktu 5 menit 24 detik. Saya ulangi, 5 menit 24 detik. Terima kasih untuk tim kontra maupun tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Dan waktu Anda masih 7 menit dimulai dari Anda berbicara.
Yang terhormat Dewan Juri, moderator, rekan-rekan tim kontra, serta seluruh audiens yang saya hormati. Saya, Ernesto Lapurga, sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, saya hadir untuk menjalankan tiga tanggung jawab utama merangkum dan memperkuat argumen yang telah disampaikan tim kami, menanggapi sanggahan dari pihak lawan, serta menawarkan solusi yang logis, adil, dan terarah terhadap mosi yang tengah kita debatkan. Dalam kesempatan ini, saya akan memperjelas mengapa hukuman mati terhadap pelaku mega korupsi bukanlah bentuk balas dendam, melainkan langkah keadilan luar biasa yang sejalan dengan prinsip penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa. Dengan kerangka berpikir yang terstruktur dan berlandaskan pada nilai keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan publik, kami akan menunjukkan bahwa dukungan terhadap mosi ini merupakan bentuk keberpihakan kepada rakyat dan ketegasan negara terhadap pengkhianatan terbesar terhadap kepercayaan publik. Kemudian, sebelum kami melanjutkan rangkuman argumentasi kami akan menanggapi argumen dari tim kontra. Sebagaimana tim kontra mengatakan kepada tim pro bahwasanya tim pro tidak mempunyai undang-undang yuridis terkait tipikor. Apakah tim kontra lupa dasar hukum positif Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu ini pernah dijelaskan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sebagai dilakukan saat bencana alam, menyebabkan kerugian besar negara, dilakukan terhadap anggaran penanggulangan krisis seperti krisis ekonomi, kesehatan, bencana nasional. Dan saya akan melanjutkan argumen tim kami. Tim kami sejak awal telah menegaskan bahwa korupsi berskala besar adalah bentuk kejahatan luar biasa. Interupsi. Silakan saudara. Baik, saudara Pro, rekan berpikir saya terkait dengan pembahasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada frasa dalam keadaan tertentu di situ. Apakah pasal tersebut bisa kita terapkan pada setiap aspek? Silakan dijawab. Terima kasih. Baik, menjawab. Saya akan menjawab interupsi dari tim kontra. Ada frasa kerugian besar negara yang dijelaskan Mahkamah Agung dan Kejaksaan sebagai dilakukan. Kejaksaan Agung pertama menyebabkan kerugian besar negara. Dan dasar ini dapat dijadikan kebijakan atas dasar pembentukan hukuman mati. Baik saudara, kami akan melanjutkan argumen tim pro kami. Tim pro telah menegaskan bahwa korupsi berskala besar adalah bentuk kejahatan luar biasa yang bukan hanya mencuri uang negara, tetapi menghancurkan tatanan sosial dan ekonomi bangsa. Dalam kasus-kasus mega korupsi seperti BTS, 4G, atau Jiwasraya, jutaan rakyat kehilangan akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, bahkan infrastruktur digital. Kami juga menegaskan bahwa hukuman mati bukan tindakan emosional atau balas dendam, melainkan sebuah instrumen dengan gaya cegah yang tinggi terhadap kejahatan yang berdampak luas dan merusak secara sistemik. Ketika hukuman penjara tidak lagi menimbulkan rasa takut bagi para elit yang terbiasa membeli fasilitas di dalam jeruji, hukuman mati menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak berkompromi terhadap pengkhianatan terhadap rakyat. Dan terakhir kami menunjukkan bahwa mega korupsi dapat mengancam kedaulatan dan stabilitas negara. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang gagal menindak elit koruptif seperti Venezuela dan Zimbabwe berujung pada kehancuran institusi dan kepercayaan publik. Dan tim pro memperjelas posisi kami berpijak pada 3 prinsip utama. Pertama, bahwa mega korupsi setara dengan bentuk pembunuhan struktural terhadap masa depan rakyat. Kedua, bahwa efek jera yang hanya dapat dicapai jika hukuman menunjukkan keseriusan negara dalam penindak pelanggaran. Ketiga, bahwa terima kasih saudara. Ketiga, bahwa hukuman mati adalah bentuk pemulihan integritas hukum, bukan sekedar instrumen ketegasan negara.
Dan tim pro akan memberikan solusi linear terhadap mosi. Kami tidak menawarkan hukuman mati secara sembarangan. Kami mendukung penerapannya sebagai bagian dari reformasi hukum yang menyeluruh. Mulai pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, selektif dan objektif. Hukuman mati hanya diberlakukan untuk kasus korupsi dengan dampak sistemik, nilai kerugian luar biasa, dan bukti kuat yang telah melewati proses pengadilan yang adil. Yang kedua, dibarengi dengan penyitaan aset, pemblokiran rekening, Interupsi. dan pelacakan dana ke luar negeri sebagai langkah pemulihan kerugian Interupsi. negara. Tidak, saudara. Yang ketiga, diperkuat oleh reformasi kelembagaan, mulai dari pengawasan internal, digitalisasi pengadaan, hingga penguatan KPK dan lembaga peradilan. Dengan pendekatan ini, hukuman mati menjadi bagian dari sistem yang holistik, bukan kebijakan tunggal yang berdiri sendiri. Hadirin yang terhormat, bayangkan sebuah rumah terbakar karena api kecil di dapur. Jika kita hanya menyiram bagian yang terlihat dan membiarkan bara menyala di balik dinding, rumah itu akan habis terbakar. Mega korupsi itu adalah api. Bila hanya disiram dengan air dingin seperti hukuman penjara yang ringan, maka bangsa ini akan perlahan hangus, bukan oleh musuh luar tapi oleh pengkhianat dari dalam. Hukuman mati adalah alat pemadam utama yang kita gunakan terakhir, bukan karena kita senang membakar, tetapi karena kita ingin menyelamatkan rumah yang kita tinggali bersama. Negara yang kuat adalah negara yang tegas terhadap pengkhianatan, adil terhadap rakyatnya. Hukuman mati bukan bentuk pembalasan, tapi bentuk terakhir dan dari keadilan terhadap kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, saudara, kami tim pro dengan penuh tanggung jawab dan keyakinan mendukung mosi ini. Terima kasih. Kami dari tim pro mengembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudaraku dari pihak pembicara ketiga yang telah menghabiskan waktu selama 6 menit 52 detik. Saya ulangi, 6 menit 52 detik. Terima kasih kepada tim pro dan juga bisa langsung diambil alih oleh tim kontra untuk menyampaikan argumennya dari pembicara ketiga. Waktu Anda dimulai dari, mohon maaf sebentar, untuk timernya kepental sepertinya. Baik, pembicara ketiga, waktu Anda bisa dimulai dari Anda berbicara. Silahkan. Human dignity is inviolable. Martabat manusia tidak dapat diganggu-gugat. Yang terhormat majelis, kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan besar, tapi membunuh untuk menghentikan korupsi adalah bentuk keputusasaan kebijakan. Korupsi bukan hanya soal individu, tapi soal sistem, dan membunuh pelakunya tidak otomatis memperbaiki sistem. Kami berdiri di sini bukan untuk membela koruptor, tapi untuk membela akal sehat, prinsip hak asasi, dan efektivitas jangka panjang. Dewan Juri yang terhormat, dengan jelas bahwa pihak pro tidak membawakan data yang valid terkait apakah hukuman mati ini kredibel untuk diterapkan. Bahkan sedikit komparasi pun mereka tidak membawakan. Dewan Juri yang terhormat, dengan jelas pihak pro mengatakan bahwa mega korupsi ini merenggut banyak nyawa. Dia menyamakan dengan genosida, dengan perang, kemudian bencana alam. Ini tidak adil, Dewan Juri yang terhormat. Sudah jelas bahwa korupsi ini efeknya tidak serta-merta langsung menimbulkan kematian secara langsung. Kita harus paham bahwa hukum itu mengadili, bukan untuk balas dendam. Meski telah diserang, argumen pertama kami tetap kuat karena lawan tidak pernah menyangkal akar urgensinya. Justru serangan mereka hanya berputar-putar pada dampak yang tidak jelas arahnya, tanpa membantah urgensi hari ini. Speaker pertama kami menunjukkan bahwa hukuman mati tidak terbukti menurunkan angka korupsi secara signifikan di negara manapun karena pihak pro tidak membawakan data yang jelas. Justru negara-negara dengan skor korupsi rendah adalah negara yang memperkuat transparansi, integritas birokrasi, dan pengawasan publik, bukan negara yang menghukum mati. Speaker kedua kami pun menjelaskan bahwa hukuman mati beresiko tinggi bila diterapkan di sistem hukum yang belum sepenuhnya bersih. Banyak kasus korupsi besar justru ditutup-tutupi atau dikaburkan karena konflik kepentingan. Dalam kondisi ini, potensi
kriminalisasi, dan salah vonis sangat tinggi, dan nyawa bukan sesuatu yang bisa dikoreksi. Dewan Juri yang terhormat, menghukum mati pelaku mega korupsi tidak secara signifikan menurunkan angka korupsi, apalagi menjamin efek jera. Korupsi bukan kejahatan impulsif seperti pencurian jalanan, melainkan tindakan terencana oleh aktor rasional yang mempertimbangkan resiko dan keuntungan dengan sangat cermat. Para pelaku ini biasanya sudah memahami celah hukum, memiliki lobi politik yang kuat, serta memanfaatkan lemahnya pengawasan internal dalam birokrasi. Oleh karena itu, ancaman hukuman seberat apapun belum tentu membuat mereka mundur. Transparansi Internasional dalam kajiannya menunjukkan bahwa Tiongkok, negara yang memberlakukan hukuman mati terhadap koruptor, tetap saja menempati posisi rendah dalam indeks persepsi korupsi atau CPI. Sebaliknya, negara seperti Singapura yang tidak terlalu mengandalkan hukuman mati, namun serius dalam reformasi birokrasi dan transparansi publik, justru berhasil menekan angka korupsi secara signifikan. Maka, alih-alih fokus pada pemberatan hukum, solusi yang lebih efektif adalah memperbaiki sistem pencegahan dan kontrol sejak awal. Selain itu, hukum mati melanggar prinsip hak hidup yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dan hukum internasional. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dalam konvenan internasional tentang... Baik, silakan. Baik. Saudara mengatakan bahwasanya pencegahan dapat dilakukan. Namun, bagaimana yang Anda maksud? Bagaimana pencegahan sistem yang Anda maksud bisa mengurangi korupsi di negara ini tanpa hukuman yang tegas? Karena nyatanya korupsi semakin merajalela. Terima kasih. Baik, terima kasih rekanku. Dewan Juri yang terhormat, harus kita pahami bersama, apabila ditanyakan soal pencegahan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendukung setidaknya undang-undang perampasan aset yang sampai detik ini masih menjadi tanda tanya. Betul atau tidak rekanku? Mari kita lanjutkan. Hak hidup merupakan non-derogable right yang telah dikatakan oleh rekan saya, yang berarti tidak dapat dicabut, bahkan terhadap mereka yang melakukan kejahatan besar. Ketika negara memilih merampas nyawa seseorang sebagai bentuk hukuman, negara secara tidak langsung mengambil peran sebagai pelaku kekerasan tertinggi, yang justru mencederai prinsip negara hukum dan demokrasi. Maka hukuman mati dalam kasus korupsi bukan hanya problem etika, tetapi juga konstitusional. Dalam praktiknya, hukum mati hanya bersifat simbolik dan kreatif. Ia tampak tegas di sistemik. Korupsi lahir dari tata kelola anggaran yang buruk, politik transaksional, birokrasi yang tidak transparan, serta ketimpangan ekonomi yang dalam. Tidak ada satupun dari akar masalah ini yang bisa diselesaikan hanya dengan eksekusi 1-2 orang pelaku. Studi dari World Bank justru menekankan bahwa negara-negara yang berhasil menekan angka korupsi secara signifikan adalah mereka yang berinvestasi pada e-governance, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan lembaga pengawasan yang independen. Negara yang hanya mengandalkan hukuman ekstrim biasanya malah gagal menyentuh esensi perubahan sistem. Miris memang. Errare humanum est. Kesalahan adalah sifat manusia. Kita harus pahami bersama bahwa ini lebih mengkhawatirkan lagi. Hukuman mati adalah hukuman yang tidak bisa ditarik kembali dalam sistem hukum yang masih rentan terhadap salah vonis. Ini bisa berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Amnesty International mencatat banyak kasus vonis mati yang kemudian terbukti salah, baik karena munculnya bukti baru, pengakuan pelaku lain, maupun pengujian ulang proses persidangan. Di Indonesia pun pernah terjadi kasus di mana seseorang hampir dihukum mati sebelum akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti. Proyek Innocence Project di Amerika Serikat membuktikan bahwa lebih dari 160 orang yang dijatuhi hukuman mati ternyata tidak bersalah dan baru dibebaskan setelah bertahun-tahun. Jika eksekusi dilakukan, negara tidak bisa meminta maaf apabila mengembalikan hidup mereka yang tidak mampu dilakukan. Dewan Juri yang kami hormati, kemarahan atas korupsi adalah wajar, tapi kemarahan tidak boleh melahirkan kebijakan yang gegabah. Hukuman mati adalah jalan tanpa balik, dan di negara dengan sistem hukum yang masih penuh celah, itu adalah resiko besar terhadap keadilan. Lebih dari itu, akar korupsi bukan semata pada individunya, tapi pada sistem yang memberi peluang dan perlindungan. Yang kita butuhkan adalah perbaikan menyeluruh, penegakan hukum yang konsisten, transparansi sistem, dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Jika kita ingin perubahan jangka panjang, maka
solusi kita juga harus berakar dalam, bukan sekedar pemotongan batang. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini karena memberantas korupsi bukan hanya soal kerasnya hukuman, tapi cerdasnya kebijakan. Atas dasar logika yang lebih kuat, bukti yang lebih relevan, dan kerangka moral yang lebih bertanggung jawab, tim kami tetap berdiri untuk tidak menyokong mosi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saudariku telah memakai waktu 7 menit 21 detik. Baik, terima kasih untuk tim pro dan tim kontra telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya kita akan memasuki pada sesi reply speaker dari pihak kontra. Waktu Anda dimulai dari 5 menit pada saat Anda berbicara. Baik. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penguatan-penguatan terkait dengan hal-hal yang dipaparkan dari rekan-rekan saya, beserta dengan sanggahan-sanggahan yang disampaikan oleh pihak pro, beserta dengan kesimpulan akhir. Pada kesempatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, pihak pro menyampaikan terkait dengan merenggutnya ratusan nyawa anak bangsa dengan tindakan pidana korupsi itu kapan yang terjadi, tanpa adanya didasarkan oleh data dan fakta yang valid. Dengan lantang tim pro mengutarakan hal tersebut. Kapan bencana itu terjadi, Indonesia kehilangan ratusan nyawa anak bangsa dengan satunya tindakan pidana korupsi. Sedangkan di Indonesia ini kita bisa melihat secara historis dalam peradaban law enforcement kita, beberapa kali terjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, ya. Namun kejadian seperti yang disebutkan saudara pro tadi, kapan bencana ini Indonesia mengalami krisis populasi penduduk. Bayangkan berapa dengan kita ilustrasi nyata dengan apa yang disebutkan tim pro bahwa perilaku korupsi langsung dapat menyebabkan merenggut ratusan nyawa anak bangsa. Itu sama sekali tidak relevan dan tidak logis apa yang disampaikan oleh pihak pro untuk Dewan Juri yang terhormat. Dan pada poin kedua di sini, sepertinya pihak pro ini kurang memahami mosi secara komprehensif terkait dengan dasar hukum atau legal standing yang dibawakan oleh pihak pro. Pihak pro kurang memahami terkait dengan frasa kerugian negara. Saat pada interupsi yang saya tekankan tadi, pihak pro dengan jawabannya bahwa frasa kerugian negara yang menjadi dasar dia dengan statement bahwa itu dirilis oleh Mahkamah Agung. Oke, tanpa menyebutkan dalam surat edaran Mahkamah Agung kah, atau surat keputusan Mahkamah Agung kah, atau hasil dari jurisprudensi atas putusan yang bersifat final atau inkrah pada tahap kasasi atau pada tahap PK, tanpa ada dasar yang relevan dan jelas. Di situ dia sebutkan dengan lantang yang menurut saya di sini untuk Dewan Juri yang terhormat, untuk unsur-unsur frasa dalam keadaan tertentu, negara dalam keadaan berbahaya, terjadinya bencana alam nasional, krisis ekonomi moneter, pengulangan tindak pidana korupsi. Frasa kerugian negara tidak termasuk dalam 4 unsur itu yang mewakili dalam frasa keadaan tertentu di sini. Hal-hal ini sangat fundamental. Kita bisa lihat mereka teriak dan merongrong terkait hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati, hukuman mati, tanpa dia mengerti bagaimana sistem dan mekanisme, baik itu penerapan secara teknis maupun beralasan dari teoritis. Di sini sama sekali saya tidak melihat landasan filosofis, yuris atau sosiologis yang dibawakan oleh pihak pro dengan lantang menyatakan hal-hal tersebut. Kurangnya penguasaan dalam mosi ini membuat kami yakin dan tetap berpegang teguh pada posisi kontra. Kesimpulan dari semua ini terkait dengan landasan awal yang dibawakan oleh rekan saya Popeye, lex respisit, hukum itu melihat ke depan dibanding melihat ke belakang. Kita bisa memikirkan solusi lain. Solusi lain kita bisa buat alternatif choice atau perumusan peraturan kebijakan yang tidak menyentuh hal-hal yang sangat fundamental terkait hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia ini sudah menjadi concern bahkan dari tahap global. Apa contoh dan nyatanya? Contoh dan bukti nyatanya Dewan Juri yang terhormat, bahwa di sini Indonesia sendiri pun meratifikasi aturan dari global.
aturan dari global terkait International Covenant and Civil and Political Right. Di mana diratifikasinya? Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Itu udah jelas kita secara serius ingin mengadopsi bahwa menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam penerapan atau law enforcement di Indonesia ini. Ini adalah sesuatu hal yang serius dan tidak bisa kita sepelekan. Kita bisa melihat lagi berkaca kepada kenapa kita tidak belajar dari negara-negara yang tanpa menerapkan hukuman mati dengan rasio yang rendah. Kita bisa tawarkan alternative choice dengan para akademisi, para praktisi senior, para pensiunan hakim agung, para jaksa senior, berbagai macam elemental, lawyer seniornya juga, para kajian ilmiah nanti dibuat dengan duduk bersama, apakah dengan perampasan aset atau dengan memperketat sistem dan mekanisme pengawasannya kah, atau seperti apa, kita bisa memikirkan itu untuk kedepannya. Dan Oke, maaf. Saya sudah berbicara, tapi mic saya belum saya buka mute-nya ya. Minta maaf sekali. Baik, maaf untuk tim kontra telah habis, maka saya akan mute manual ya. Baik, selanjutnya dari tim pro untuk menyampaikan waktu Anda 5 menit dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk waktunya Dewan Juri yang terhormat. Saya, Black Justice, sebagai pembicara reply dari tim pro. Izinkan saya untuk menutup debat ini dengan merangkum posisi tim kami, membongkar kelemahan dari argumen lawan, dan menunjukkan mengapa kami adalah tim yang paling layak menang debat pada malam hari ini. Menanggapi argumen tim lawan yang mengatakan bahwa kami menyamakan tindakan korupsi dengan membunuh ratusan anak bangsa, tampaknya tim kontra tidak memahami frasa yang kami gunakan. Kami tidak mengatakan membunuh ratusan nyawa, tapi kami mengatakan ratusan masa depan anak bangsa yang dirampas. Kami tidak mengatakan bahwa mereka itu sama dengan genosida, tapi kami mengatakan bahwa masa depan anak bangsa yang dirampas dan kesejahteraan orang miskin yang direnggut. Dengan ratusan bahkan ribuan triliun dalam kasus korupsi, jika itu dipakai untuk membangun infrastruktur sekolah, jika itu dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, maka dengan begitu kita akan menghasilkan generasi yang maju, anak-anak yang berpendidikan, masyarakat yang sejahtera. Tapi karena dana tersebut yang sedemikian besar yang dirampas oleh mega koruptor, maka dengan secara tidak langsung mereka telah merampas masa depan anak bangsa, merampas hak-hak orang miskin. Lalu terkait dengan perampasan aset yang ditawarkan oleh pembicara tim kontra, maka kami mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh tim kontra sebelumnya, bahwa koruptor ini bukanlah maling yang bukanlah maling jalanan. Mereka paham dengan sistem. Nah,
Jika sistem yang ketat mereka tolak, kenapa mereka menawarkan sistem yang lebih ringan terkait perampasan aset? Di zaman sekarang ini, mereka lebih mudah untuk menyimpan aset mereka dengan aman. Dengan teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency, mereka bisa menyelamatkan aset mereka dengan aman tanpa terendus oleh jejak pemerintahan. Lalu, kami akan merangkum terkait dengan poin-poin utama kami. Sejak awal kami berdiri pada mosi bahwa kami setuju terhadap mosi ini. Adapun poin-poin yang kami rangkum adalah korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sistem negara dan merampas hak hidup rakyat secara perlahan, bahkan anak bangsa sekalipun. Hukuman mati adalah bentuk ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan sistemik yang selama ini dilindungi oleh celah hukum. Lalu terkait dengan efek jera yang sangat diperlukan, karena selama ini hukuman penjara dan denda terbukti tidak menghentikan laju mega korupsi yang ada di negara kita. Kami juga menunjukkan bahwa dukungan publik atas hukuman mati bagi koruptor sangat tinggi. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung hukuman mati terhadap koruptor. Mari kita bandingkan. Tim kontra hanya ingin menghukum, tapi tidak berani menyentuh inti kehancuran bangsa ini. Mereka ingin memperbaiki sistem tanpa menyentuh pelaku dengan hukuman yang sepadan. Sementara kami tim pro berani berkata, cukup sudah toleransi terhadap perampok bangsa. Kami hadir dengan sikap tegas, solusi tegas, dan keberanian moral untuk melindungi rakyat dari kehancuran yang terus-menerus terjadi karena mega korupsi. Kami di sini juga tidak menyangkal terkait dengan upaya penerapan hukum yang lebih stabil. Tapi yang kami tekankan di sini adalah hukuman yang tegas itu akan memberikan efek jera dan dampak yang nyata bagi masyarakat serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami tidak menepikan bahwa ada faktor lain yang bisa mempengaruhi jalannya peradilan, seperti peradilan yang bersih, pemerintahan yang terbuka, dan lain sebagainya. Maka kami mengatakan sekali lagi bahwa kami berpegang teguh pada mosi kita pada malam hari ini. Kami mendukung, kami setuju, dan kami tetap berada pada mosi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Dewan Juri dan seluruh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.